Gen Z, sering dicap sebagai generasi pemalas lah, gampang menyerah, nggak bisa di-pressure, dan lain-lain. Bener nggak sih? Kalau aku sih nggak setuju ya. Aku nggak setuju. Setuju banget sih. Tidak setuju. Nggak setuju. setuju. Hai, saya Erza. Tim Plotis Creation kali ini akan membahas seputar stereotype yang melekat pada generasi Z. Banyak tuduhan yang disematkan pada mereka, seperti generasi Z yang malas bekerja, lemah akan tekanan yang terjadi di dunia kerja, hanya menyukai hal-hal instan saja, dan stereotype serupa lainnya. Tadi kita sudah bertanya pada beberapa mahasiswa terkait tanggapan mereka terhadap stereotype tersebut. Sekarang, kami akan mengajak kalian untuk melihat ke lingkup yang lebih profesional. Bagaimana upaya generasi Z yang sudah terjun di dunia profesional mematahkan stereotype tersebut? Atau, apakah kita akan menemukan jawaban lainnya? Ternyata banyak yang nggak setuju sama stereotype itu. Tapi sejauh apa fakta yang terjadi di dunia profesional? Saya dan tim Plotis Creation akan datang langsung ke dua perusahaan media, Harian This Way dan IDN Media, untuk mencari tahu bagaimana generasi Z bekerja di lingkup profesional sebagai upaya mereka untuk menentang stereotip yang ada. Dan upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk beradaptasi. Mas Tira, Mas Matthew, apa kabar? Baik. Baik ya. Gen Z itu tuh banyak dari teman-temanku juga bilang males kerja. Terus mereka tuh kalau kerja tuh pasti pakai cara yang instan atau maunya tuh yang cepet gitu. Terus kalau di dunia kerja mereka tuh katanya nggak bisa pressure lebih gitu. Gen Z itu kayak apa ya? Saya bilang lebih kayak pesakitan. Jadi dia tuh dituduh kanan kiri. Jadi kayak dia tuh sedang ada duduk di sebuah meja persidangan, terus dia adili. Kamu tuh males, kamu tuh lembek, kamu tuh kurang attitude-nya minus, kamu tuh ini. Iya, baca pernah yang itu-gitu ya, tapi dengar. Cuman kan memang kalau di perusahaan tidak melihat itu. Artinya semua karyawan ya harus ikut tugasnya. Mas Tira sama Mas Matthew setuju atau enggak? Kalau secara umum kita setuju sih, tapi dalam beberapa konteks kita juga nggak setuju. Ya kurang lebih sama, ada poin yang kita setuju, ada yang kita nggak setuju. Gitu. Kenapa ada poin yang setuju dan nggak setuju? Kita mulai dari poin yang setuju dulu. Oke. Kenapa kok banyak yang menganggap kalau generasi Z itu nggak suka di pressure? Karena memang Gen Z ini cirinya mereka pengen bebas, kan? Jadi mereka pengen bukan yang sangat teratur seperti di perusahaan-perusahaan pada umumnya yang kita kenal selama ini, tapi lebih bebas. Mungkin kalau kita lihat di misalnya di agensi, nah itu cara kerjanya seperti itu yang kadang-kadang yang jadi impiannya anak-anak generasi Z. Kalau dari POV-nya Mas Matthew, Kalau dari aku mungkin ya kurang lebih sama mengenai kata bebas ya, karena kita sendiri tahu dari Gen Z ini kan orangnya kreatif. Kita beda dengan generasi sebelumnya. Maka dari itu lahirlah industri kreatif di mana kita bebas menyuarakan isi pikiran kita, ide kita itu bebas. Ketika dihadapkan dengan situasi lama atau mungkin dengan gen sebelumnya, di situ kan terjadi tabrakan, perbedaan. Itu mungkin yang sedikit terjadi perbedaan ya antara cara kerja Gen Z dengan Gen sebelumnya. Gen sebelumnya sebutannya apa sih? Milenial kan. Kita ada pekerjaan yang misalkan event, kita lagi punya event, kemudian biasanya menjelang hari H tensinya mulai tinggi, pressure-nya mulai keras. Nah, itu baru kelihatan lah. terlihat ya Pak? Lihat ya. Jadi yang lebih senior biasanya lebih daya tahannya lebih bagus gitu ya, lebih tanggung jawabnya lebih kelihatan gitu. Itu kalau kita menyatukan pandangan itu agak sulit. Marketing arahnya ke sini, redaksinya arahnya ke sini. Maunya beda. Iya, seperti itu. Jadi kadang kita perlu diskusi yang lebih dalam untuk menyatukan
apa pandangan ini? For some point ada yang nyatu, tapi for some point ada yang memang nggak bisa. Jadi benar-benar Gen Z kayak gini, millennials kayak gini tuh benar-benar nggak bisa disatukan. Mulanya pasti kita rodok, apa ya, bahasanya kagok, rodok kaget gitu kan, kok begini, ternyata enggak. Itu semua itu tadi, kita kembali kepada gimana cara kita mengelola anomali ini. Jadi kok dulu waktu kita kerja sesama dengan ini kok begini, ternyata sekarang dengan ini, oh ternyata enggak kok. Ketika kita coba dengan cara jalur yang lain, mereka datang justru dengan ide-ide yang lebih segar, mereka datang justru dengan ide-ide yang tidak out of the box dari kami. Ketika itu kemudian bisa dikomunikasikan, bisa kemudian diatur, di-manage, itu justru akan menjadi power yang baru buat kami, generasi atas. Kalau topik tentang ini Pak, work-life balance gitu, kalau generasi Z itu memperhatikan betul yang namanya work-life balance. Kan biasanya ada orang yang terlalu gila kerja, akhirnya pekerjaan ini dipikirkan terus-menerus, dibawa kemana saja, jam kerja sudah habis tapi tetap lembur gitu misalnya. Kalau di Harian Disui sendiri nih, sistem kerjanya seperti apa Pak? Ada juga, jadi pernah kerjasama dengan beda generasi. Kalau menurutku, when they want something, they want something. Ya kalau menurut Gen Z dan mostly Gen Z itu beranggapan kalau hari kerja, liburnya nggak mau diganggu. Di sini kan kalau yang bagian redaksi kan mereka tidak harus di kantor, apalagi yang reporter atau yang tanda-tanda mereka boleh di mana saja. Dan targetnya sebenarnya kalau ya sudah karyawan targetnya tinggi ya. Target tinggi, kayak content writer itu bisa menulis sampai 7 berita sehari, bahkan dari 10 berita. Jadi kan liburnya beda-beda harinya. Jadi kadang-kadang kalau saya tahu dia libur datang ke kantor, saya usir. Kamu ngapain ke kantor? Waktunya libur ya libur gitu ya. Iya. Mungkin betah Pak kerja terus gak ada liburnya gitu. Kalau Pak Tommy sendiri melihat potensi apa gitu dari generasi Z ini, khususnya di perusahaan media? Ya potensinya begini, karena sekarang ini kan tuntutannya media tuh harus bisa diterima oleh generasi muda, anak muda, karena di saat ini generasi milenial sampai Z ini kira-kira 40-an, 50% dari populasi kita, jadi harus menguasai itu. Yang tahu itu ya anak-anak muda gitu. Makanya harus banyak mungkin kita punya sumber daya yang muda, yang tahu seperti apa pasar itu. Pisau bermata dua ya, kalau kita bilang ya, karena kita kembali lagi soal platform kayak TikTok gitu kan. Sebenarnya kalau tidak dikontrol ya bisa bahaya juga, karena misalnya data yang terbaru, misalnya yang saya sampaikan di kelas kemarin di UNESA, bahwa sekarang tuh banyak tren orang membaca berita di platform yang lain kayak Facebook, Instagram, dan Twitter dan lain itu semuanya menurun. Jadi semua, justru dari sekian banyak platform media sosial, hanya TikTok yang pembaca beritanya itu naik. Artinya itu adalah potensi besar buat media massa kan. Tetapi begitu ditarik lagi datanya, ternyata sumber yang mereka dapatkan itu justru bukan dari media massa. Mereka mendapatkan sumber berita itu justru dari non media massa, taruhlah influencer atau dari ya taruhlah seleb TikTok yang ya saya tidak bilang itu infonya tidak valid, bukan seperti itu. Cuman ketika kita misalnya infonya dari media massa kan validitasnya lebih bisa terjamin. Gen Z ini bukan lemah, bukan nggak bisa, tapi mereka sebenarnya lebih powerful. Hanya yang dibutuhkan sama Gen Z ini mereka pengen dipahami. Kalau menurutku, you guys need us. Nah, akhirnya sekarang kita jadi tahu bahwa dunia generasi Z gak melulu berputar pada yang instan-instan aja. Gak kuat dengan pressure di dunia kerja lah, atau stereotip lainnya. Generasi Z itu punya kreativitas. Cara kerja mereka menuntut hal-hal yang bebas. Generasi Z itu mau memahami, tapi sama-sama juga ingin dimengerti. Perusahaan di era digital, khususnya media, juga harus turut andil dalam beradaptasi. Bukannya malah memandang rendah satu sisi. Daripada saling melempar stereotip yang menghakimi, ada baiknya perbedaan generasi yang ada jadi ajang untuk saling bertukar visi dan misi.
Harian This Way dan IDN Media sudah membagikan pendapat mereka. Begitu pula Tira dan Matthew yang bekerja secara profesional sebagai bukti bahwa stereotip yang tadi juga memiliki penjelasannya sendiri. Situasi seperti ini ibaratnya seperti kaset jadul yang terus berulang. Generasi milenial akan menjadi the new boomer. Dan generasi Z seperti kita nantinya juga akan menjadi the new millennial. Video hari ini akan kami akhiri dengan pesan dari Mas Faiz. Jangan terbebani dengan stereotip itu. Jadi itu stereotip saya kira muncul di semua generasi. Ketika kita kemudian bertabrakan atau kayak generasi saya ketika saya dulu juga waktu dengan generasi atas saya pasti dicap begitu. Hanya saja stereotip ini muncul karena kalian ini baru muncul. Kalian ini barusan muncul sebagai pemegang peradaban yang baru kan. Jadi kemudian stereotip ini muncul. Dulu stereotip aslinya intinya jangan terbebani dengan stereotip itu. Tapi di sisi lain kalian juga harus membuktikan dong. Artinya jangan kemudian merasa bahwa ini cuma stereotip kemudian tidak mau berubah, jangan. Jadi tunjukkan bahwa pasti keberadaan kalian ini pasti lebih bisa membawa manfaat, dan saya yakin itulah Pak, karena manusia sekarang kan lebih pinter kan. Jadi yang satu jangan terbebani dengan label itu, di sisi lain juga pembuktiannya juga ditunggu. Itu sih. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuktikan.